Prosper people say, I grow and I glorify. Fresh Anointing people say, I grow, I go and I glorify. BFA, BFA, your church and your home. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Sebelum duduk kasih senyum kiri kanan depan belakangmu. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Perbuatanmu heran, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Kau Yesus, membuat mujizat sejati di dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu. Kami kagum akan Kau Tuhan. Kau luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Kami pandang kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Oh Tuhan, luar biasa. Di dalam kelemahanku, oh sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, haleluya, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat yang membelah lautan, yang membelah laut,
kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah bagus sebab Engkau di dalam kami Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, nyatakan dengan iman-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan batu, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati, Yesus Tuhan. Yang yang terbuka, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati, yang membelah lautan. Kami percaya Tuhan, yang terbuka, tiada yang mustahil. Mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat. Komen musik menyembah Tuhan. Mari bebaskan roh-Mu. Sembah Dia. Kami pandang kebesaran-Mu Tuhan. Kau Yesus yang terbesar, lebih dari segalanya Tuhan. Engkau yang terbesar Tuhan. Lebih dari segalanya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Dia, mari sembah Yesus. Kasih kepada negara Bapa. Percaya Tuhan, yang mustahil pun terjadi, kami terlalu percaya di dalam nama-Mu. kuasa-Mu yang pegang hidupku, Selalu, yang buka jalan selalu bagiku. Engkau pembuat. Mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ya.
Engkau pembuat bersama katakan yang membelah laut yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidup kami. Engkau pembuat pembuat mujizat sejarah. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan yang membelah laut yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejarah. Lebih sungguh lagi sama-sama. Yang membelah laut yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Engkau pembuat mujizat sejati. Engkau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah. Mari Bapak Ibu yang percaya lambaikan tangannya, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah. Sekali lagi mari naikkan doamu, Dia Bapa yang mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah
Sebab Allah mengerti. Sebab Allah katakan haleluya. Buka kedua tangan saudara, katakan Bapa mengerti, Bapa peduli. Sekali lagi, Bapa mengerti, Bapa peduli saya. Saya dicintai, saya sangat dikasihi dalam nama Yesus. Sekarang dengan iman berkata, I am loved, I am blessed, I am smart, I can do anything. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus saya berdoa, Roh Kudus menerjemahkan, mengalir bersama kita untuk boleh kita memahami betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih Kristus. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Shalom semuanya, amin. Senyum dulu dong kiri kanan dengan hati yang bersyukur kita dicintai Tuhan, amin. Silakan duduk, amin. Gong sifat coy, kyonghi, amin. Kok enggak, saya enggak dibalas ya. Amin, amin. Gak usah ngasih angpau gak apa-apa. Amin, semua diberkati ya, amin. Baik, semua diberkati Tuhan, shalom. Pagi ini Bapak Ibu saya mau mengingatkan 4 bulan lalu Tuhan kasih rema, yaitu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Iya. Saudara perhatian ke saya tetap, gak apa-apa namanya anak kecil biasa. Bukan orang tuanya, kalau orang tuanya kita baru doa saudara. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sama-sama yuk baca judul khotbah ini. Amin. Ini rema bulan September. Saudara, Tuhan tidak memberi kekayaan lebih dulu tanpa Tuhan memberi kekuatan. Tuhan kasih, ambil kunci dia ya. Tuhan kasih kekuatan dulu kepada saudara dan saya untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan dulu yang diberi. Sebab kalau Anda diberi kekayaan tanpa Anda kuat kaya, saudaraku Anda ambles. Maka Om Alek almarhum, saudara, ketika masih hidup, dia berapa kali tepuk pundak saya. Agung, kamu harus kuat kaya. Ya, kuat pikul salib udah banyak, kuat kaya yang belum. Kamu harus kuat kaya. Sampai akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan itu memberikan pada kita kekuatan lebih dulu untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatannya diberi. Setelah kita kuat baru kekayaan itu diberi sama Tuhan. Dalam Ulangan, next saudara berkata begini. Tetapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi saudaraku harus ingat. Jadi ketika kamu kaya pun kamu tetap ingat Tuhan. Ingat minggu lalu saya khotbah, iman adalah percaya Allah ada. Ketika engkau di gunung keberhasilan, Tuhan ada bersamamu di situ untuk membuat Anda tetap rendah hati, enggak sombong bahwa ini semua adalah dari Dia. Bahkan ketika Anda ada di lembah kegagalan, Tuhan ada di situ untuk memastikanmu, saudaraku, bersama dengan kamu melewati lembah kekelamanmu. Kalau hari ini ada beberapa saudara mungkin di lembah kekelaman, engkau tidak tinggal di situ, tapi engkau akan melewati bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan ada di situ untuk apa? Menggandengmu melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Engkau tidak selamanya ada di sana. Engkau tidak tinggal di sana, tapi engkau melewatinya. Amin. Bahkan kalau Anda sedang ada di dapur perapian yang mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu, engkau pun tidak selamanya di sana. Tuhan menolongmu bukan dari surga, tapi Dia ada di dapur api bersama kamu. Supaya apa? Menggandengmu keluar. Sehingga ketika engkau keluar dari dapur perapian, tidak ada bau kebakaran.
yang ada bau kemuliaan, nama Tuhan dipermuliakan. Loh, orang ini di dapur api tapi kok keluar dengan kemuliaan. Nama Tuhan dimuliakan lewat kejadian itu. Tepuk tangan paling meriah, amin. Nah, saudara, Tuhan kasih dulu kekuatan, maka buka hatimu pagi ini biarlah kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu mengalir dalam diri saudara. Saudara, next saudara, ada 7 kekuatan, saya udah khotbah beberapa, belum semuanya. Nomor 1 sampai nomor 7 tidak menunjukkan urgensi, tapi semuanya sama-sama penting. Yaitu kekuatan mengelola, saya udah khotbahkan bulan September. Mengelola belum. Yang nomor 2 kekuatan memberi, menabur benih. Ingat, kita menabur benih, baik persepuluhan, baik ucapan syukur, baik pembangunan, itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Karena kekuatan sebuah benih adalah panen, saudara. Tanpa Anda melepaskan benih, Anda nggak akan pernah panen. Maka 2 Korintus 9 berkata gini, siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Jadi ketika ada ladang untuk kita tabur, harusnya Anda mengucap syukur karena ada ladang tempat kita menabur. Sebab kenapa? Ketika Tuhan mengingatkan kita menabur, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita untuk apa? Panen. Jangan tahan benihmu, saudara. Pengkhotbah berkata, taburlah benihmu di pagi hari dan jangan memberi istirahat pada tanganmu di sore hari. Karena kamu tidak tahu mana yang akan panen. Apakah dua-duanya atau salah satunya. Maka saudara, Anda kekuatan memberi ini saya mengingatkan 4 bulan lalu terus dijaga. Sebab setiap kali Anda menabur, Tuhan mengingatkan kita untuk panen. Percayalah. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Katakan amin. Yang menabur tomat nuai biji tomat. Yang nabur padi, padi. Menabur kesehatan, nuai kesehatan. Nabur waktu, tenaga, menuai semua. Menabur uang, menuai uang. Kita menabur untuk di ladang pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, taburan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Karena apa? Karena tanpa benih Anda tabur, bagaimana Tuhan mau melipat gandakan panen saudara. Maka setiap kali ada lahan yang bagus, ada ladang untuk ditabur, jangan beri istirahat tanganmu menabur. Katakan amin. Kekuatan bekerja udah belum ya saya khotbahkan ya? Kayaknya belum ya. Kekuatan hikmat sudah, memberi sudah, kekuatan berkata-kata sudah. Karena apa? Iman artinya aku percaya, maka aku berkata-kata. Maka saudaraku, jangan kehilangan perkataan iman. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah, pagi ini kita akan belajar nomor 5, kekuatan bergantung kepada Allah. Saudara, Anda dapat membuat pilihan, ya, menjalani hidup dengan mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan atau mengusahakan atau mencapai atau memperjuangkan, atau menumpuk kekayaan dan keberhasilan menurut definisi dunia, atau saudaraku mengambil keputusan untuk menjalani hidup kita mengandalkan sepenuhnya dan seutuhnya pada Yesus, kebaikannya dan karyanya di kayu salib untuk setiap keberhasilan kita. Saudara, ada 2 pilihan, bergantung pada diri sendiri atau kepada Tuhan. Saudara, demikian. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti apa dia digambarkan? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang gak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. 2 pilihan ini saudara tanpa kita sadari, kita sering bergantung pada diri kita sendiri. Kita merasa kita sanggup, kita mampu, kita kuat. Ketika engkau berkata aku bisa, aku mampu, Tuhan bilang go ahead, jalani hidupmu. Sampai engkau ada di satu titik, engkau mentok, engkau berkata Tuhan aku gak sanggup. Ketika engkau berkata aku gak sanggup, Tuhan bilang apa? Aku sudah menunggu kalimat itu dari lama. Ketika kamu gak sanggup, sekarang aku bekerja, aku tolong kamu. Dia Bapa yang mau dilibatkan dari awal.
Saudara, saya ulangi lagi, dia Bapa yang mau dilibatkan dari awal. Jangan merasa bahwa ini hal sepele untuk Tuhan. Enggak ada yang sepele. Maka seperti pujian tadi, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Bahkan saudaraku, jumlah rambut di kepalamu Tuhan tahu. Saya seorang ayah dari 3 anak laki-laki, saya sayang sama 3 anak saya. Saya perhatian sama mereka. Saya memastikan kehidupan mereka baik. Saya pengen mereka bertumbuh dengan normal. Saya sekolahkan mereka semampu saya. Ketika mereka sakit, saya pastikan dia mendapat dokter terbaik. Ketika mereka mau lahir, saya pastikan dapat dokter terbaik, rumah sakit terbaik semampu saya. Saya sayang sama mereka, saya tahu tanggal ulang tahun mereka. Saudaraku, saya selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Ketika mereka berangkat pergi, saudaraku, saya selalu tumpang tangan memberkati mereka. Saya sangat perhatian, tapi saya nggak pernah sekalipun mencoba menghitung jumlah rambut di kepala anak saya. Saya nggak pernah coba, mungkin ada seorang ayah di sini yang pernah nyoba. Ada? Lambaikan tangannya. Kalau ada saya mau belajar dari saudara. Ada seorang ibu yang melahirkan pernah ngitung jumlah rambut? Tidak ada. Firman Tuhan dalam Injil Lukas berkata begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Dan 5 ekor 2 duit. Maksudnya apa? You bayar 1 duit dapat 2 ekor. You bayar 2 duit dapat 5. Harusnya 4. Yang kelima ini bonus. Ini gambaran bahwa burung pipit itu enggak berharga. Yang enggak berharga ini dipelihara bapamu. Nah kamu lebih daripada burung pipit itu. Bahkan jumlah rambut di kepalamu Bapa menghitungnya. Pak Bu, kalau jumlah rambut saja Bapa menghitungnya. Bapa peduli, apalagi kesehatanmu Bapa peduli. Apalagi bisnismu, keuanganmu, masa depanmu Bapa peduli. Oh, tepuk tangannya enggak mantap buat Tuhan. Amin. Halo? Kalau rambut aja Bapak peduli, apalagi ginjalku, jantungku, organ tubuh yang lain yang lebih penting. Dia peduli. Masalahnya kita ini berserah menyerahkan kepada Tuhan atau tidak. Saudaraku, kekuatan bergantung pada Allah. Sejak awal Tuhan mau. Saudara, saya khotbah ini pertama rema, yang kedua saya juga merenung introspeksi. Saudara, ada saatnya kita ada dalam masalah di dapur perapian karena kebodohan kita, karena kesalahan kita. It's okay kalau memang itu terjadi karena kesalahan, kebodohan, keputusan yang kita ambil salah. Bukan akhir. Orang dunia mungkin bilang itu nasib, itu akhir. Tapi Tuhan bilang enggak. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Sekalipun nasi udah jadi bubur kata orang. Ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta tolong Tuhan aku gak sanggup. Aku tahu engkau sanggup. Ketika engkau berkata begitu, engkau baru terhubung dengan satu kekuatan yang luar biasa namanya Yesus. Di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bubur yang nasi yang udah jadi bubur tadi, Tuhan sanggup mengubah jadi bubur ayam yang lebih mahal harganya dari nasi. Alias apa? Bukan akhir segalanya. Saya percaya ketika kita ada dalam masalah, Tuhan menolong kita. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu apa? Tidak terlibat masalah dari awal. Tuhan tolong kita ketika kita ada dalam persoalan, betul. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu apa? Tidak terlibat masalah dari awal. Kapan kita nggak terlibat masalah dari awal? Ketika kita nomor 5 tadi punya kekuatan bergantung pada Allah. Saya ngomong ini sebagai orang yang gagal juga, pernah gagal. Saya nggak ngelibatin Tuhan dari awal sehingga saya terlibat dalam masalah. Tapi ketika saya ada dalam masalah, saya berseru, saya merendahkan diri, saya minta tolong, Tuhan tolong. Tuhan kemudian mengajar saya, nak, aku sekarang mau ngajar kamu. Supaya apa? Tidak terlibat masalah dari awal. Libatkan aku dari awal. Tuhan, kadang kita berpikir, Tuhan ini kan hal sepele. Loh, apakah ada yang lebih sepele dari jumlah rambut? Kamu sayang sama anakmu, tapi kamu gak pernah ngitung jumlah rambut anakmu toh. Kalaupun ada yang pernah mencoba menghitungnya, kita akan gagal. Kenapa? Coba hitung 1, 2, 3 sampai 3.000. Ketika mungkin kita lagi ngitung 3.000 rambut. Istri kita atau suami atau tetangga, bel berbunyi, ting tong. Kita kemudian saudaraku ada apa? Tadi berapa ya? Lupa lagi saudaraku. Betul apa betul? Kalau rambut di kepalamu pun Tuhan peduli. Oh shalom.
Shalom. Saya mau tanya, rambut di kepalamu sama anakmu lebih penting mana bagimu? Jawab dong, saya bertanya, pendeta bertanya. Jemaat menjawab, jamaah. Kalau saya ngomong gitu, yes pastor dong, jamaah. Saya mau tanya, rambut di kepalamu sama anakmu penting mana bagimu? Nah kalau rambut di kepalamu aja Tuhan ngitung. Tuhan peduli apalagi anakmu. Tuhan peduli anakmu. Tuhan peduli istrimu. Tuhan peduli organ tubuhmu. Tuhan peduli kesehatanmu. Amin. Yes, saudara. Kembali ke tadi kekuatan bergantung. Sekarang ada dua pilihan. Saat kita bergantung pada diri kita sendiri, kita memikul semua tekanan, beban, kecemasan yang mungkin timbul dari keadaan kita. Namun jika kita bergantung pada Tuhan, untuk setiap keberhasilan dalam hidup kita, Alkitab mencatat sebuah janji dalam Filipi 4 ayat 6-7. Yaitu apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka apa? Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat ini mungkin Anda berada dalam keadaan krisis. Kehilangan pekerjaan, terlilit hutang, dikhianati orang yang kau percaya dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Atau dokter mendiagnosa penyakit yang parah. Saudara, saya baru pulang dari Salatiga. 2 tahun yang lalu, salah satu famili saya divonis dokter stadium 4 kanker. Saudara, pas Sincia 2 tahun yang lalu. Kemudian saudara, kita kumpul. Ya, kita berdoa. Saya ngomong begini, Tuhan, saya doain orang lain aja sembuh. Masa saudaraku tak doakan gak sembuh? Itu ada rekamannya. Saudara, harusnya 4 bulan lagi mati. Ini udah 2 tahun, tetap sehat. Kenapa? Kalau Allah peduli dengan rambut, saya ngomong sama saudara saya ini, apalagi Tuhan, apalagi kesehatanmu, Tuhan lebih peduli. Ketika engkau bergantung pada Tuhan. 2 tahun berlalu, dia seger. Dan dokter vonis sekarang sudah clean, bersih. Gak ada kansernya, gak ada yang mustahil. Amin. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, serah ke mana saudara. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara, saya ngomong begini, Anda boleh tanya anak saya, 3-3-nya kemarin ikut. Saudara, ya, si Koko ini yang dulu divonis harusnya mati 4-5 bulan. Kanker stadium 4, saudara. Rambut udah botak 2 tahun lalu. Gundul, saudaraku. Habis. Hari ini sehat. Saya ngomong apa sama dia? Saya ngomong begini. Saya doain orang lain sembuh. Kamu saudaraku sendiri. Asal kamu percaya. Jangan kamu khawatir. Tuhan peduli sama rambutmu. Terlebih Tuhan juga peduli sama kesehatanmu. Pagi ini juga Tuhan peduli sama keuanganmu. Sama bisnismu, sama pekerjaanmu, sama masa depanmu. Sama anak-anakmu mungkin kau udah gak mampu. Tuhan aku bawar, aku gak mikir. Priband, gimana? Ketika engkau berkata aku gak sanggup, aku gak mampu, aku udah gak bisa. Tuhan bilang aku udah nunggu itu sejak lama. Karena kamu ngandalin kekuatanmu, go ahead. Tapi ketika kamu berkata aku gak mampu. Kamu tinggal diam, aku yang akan melakukannya bagimu. Aku akan menolong kamu tepat waktunya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Saat saudara dalam krisis, seluruh dunia tampak runtuh sekeliling Anda. Anda merasa hancur, frustasi, kecewa. Anda lihat situasi dan kondisi rasanya waduh. Maka jangan ukur kasih Tuhan berdasarkan situasi dan kondisimu. Ukurlah kasih Tuhan berdasarkan apa? Tangan yang terentang di kayu salib. Tangan yang terentang di kayu salib selamanya. Saudara, gambaran orang Israel keluar dari Mesir itu gambaran hidup kita. Keluar dari Mesir perbudakan, kita keluar dari Mesir perbudakan dosa.
Orang Israel melewati padang gurun. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati padang gurun. Padang gurun itu membunuh banyak orang. Karena panas terik di waktu siang. Dingin di waktu malam. Tapi padang gurun yang sama yang membunuh banyak orang. Padang gurun yang sama yang dilewati oleh Israel tidak membunuh. Kenapa? Ada tiang awan di waktu siang. Untuk memastikan engkau tetap teduh. Ada tiang api di waktu malam untuk memastikan. Ular kalajengking tidak mendekat kepadamu. Dan engkau tetap hangat. Hal yang sama, engkau ada di dunia yang sama dengan orang lain. Tapi ada tiang awan yang menunjungi engkau. Ada tiang api. Sekalipun kita nggak melihat, maka Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Ini gambaran penyertaan Tuhan. Halo, shalom. Sudah disertai Tuhan? Yes. Kita disertai Tuhan. Kadang kalau kita lihat situasi, kondisi, kadang saya juga frustasi. Lihat fakta, lihat keadaan, waduh. Saudara, Kamis, Jumat, Sabtu saya ada di Baros pembangunan karena ada satu kejadian. Ketika saya berjalan dari lantai bawah sampai saudaraku road up di sana paling atas. Saya melihat sekeliling, saya nanya ke Tuhan, kapan ini bisa selesai pembangunan? Gedung yang 5.000 ini kapan? Tuhan yang ngingetin lagi, kalau aku peduli sama rambutmu, aku juga peduli untuk gerejaku. Serahkan semua kekhawatiranmu. Mungkin hari ini ada yang jomblo. Kalau Tuhan peduli sama rambutmu, Tuhan juga peduli dengan teman hidupmu. Yang amin malah yang udah nikah nih, yang masih bujangan amin. Yang masih gadis bilang amin. Ibu-ibu, bapak-bapak amin untuk anak-anakmu. Nah gitu. Tepuk pramuka. Kurang mantap sekali lagi. Tepuk pramuka. Puji Tuhan. Berarti benar-benar awet muda. Enggak pikun. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih ingat. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Ya. Nah saudara. Tuhan peduli. Nah. Apa yang dapat saudara lakukan? Ketika sepertinya dunia runtuh, sekarang waktunya Anda berpaling dari diri sendiri dan melihat pada Yesus. Dalam keadaan frustasi mungkin Anda bertanya, apa yang Yesus dapat lakukan? Sanggupkah ia menyelamatkan dari krisis yang kualami? Jawabannya pasti, Yesus sanggup. Yang amin cuma 3 orang. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Amin. Jadi 2 tahun lalu saya doain yang sakit 2 tahun ini ucapan syukur dia sembuh. Itu aja fungsinya. 2 tahun lalu harusnya mati. 2 tahun masih hidup berarti selamat. Karena cancer, ini ada banyak dokter pasti tahu. Cancer stadium 4 hitungannya berapa? 4 bulan, 5 bulan. Ya kalau dengan kawan 5 bulan lebih 7 hari lah sudah. Betul Bu Fania, dokter Fania. Betul berapa bulan kalau stadium 4? Hah? 4 bulan. Ya dengan teman 5 bulan lah lebih seminggu. Tapi karena dalam Yesus 2 tahun. Clean, bersih, selamat. Tuhan peduli jantungmu, Tuhan peduli paru-parumu. Tuhan peduli ginjalmu. Amin, Tuhan peduli dompetmu. Rambut aja peduli kok. Tadi malam kamu tidur, Tuhan tahu jumlah rambutmu. Tadi pagi Anda bangun rontok 7, Tuhan masih tahu jumlah rambutmu. Waduh rambutku rontok, tenang. Ditumbuhkan lagi yang lain, Tuhan tahu. Amin. Kalau nggak tumbuh lagi ya sudah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, amin ya. Nah, oke. Saudaraku, terus gimana caranya? Tuhan mau dilibatkan dari awal. Oleh karena itu, 1 Petrus 5 ayat 6 berkata begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, kata merendahkan diri ini, saya mendapat rema. Seorang ibu yang berdoa minta anak. Ketemu Elisa. Elisa mendoakan dia dan berkata, kamu akan punya anak. Ibu ini punya anak. Enggak lama kemudian anaknya ini udah bertumbuh remaja, mati. Kemudian ibu ini datang kepada Elisa. Dan lewat
Elisa, Tuhan membangkitkan anak remajanya ini dari mati, hidup kembali. Dan satu kali tempat mereka tinggal ada krisis. Dan atas tuntunan Tuhan mereka pindah sementara ke kota lain. Ketika kemudian masa krisis selesai, dia kembali pulang. Rumahnya, ladangnya, sawahnya diambil orang dengan cara yang ilegal. Dia berusaha untuk mendapatkan kembali miliknya. Tapi saudaraku, orang yang mengambil miliknya ini tidak mau memberikan, alias diperlakukan tidak adil. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Perempuan ini datang kepada raja, memohon, merendahkan diri, minta keadilan. Kata merendahkan diri artinya apa? Kita nggak sanggup, Tuhan yang sanggup. Kata merendahkan diri alias apa? Saudara, dia hanya datang kepada raja. Raja, aku mohon keadilan darimu. Saudaraku, nggak bisa kita sombong kepada raja. Nah, Yesus adalah raja di atas segala raja. Hari ini, ketika engkau di tengah krisis, ketika engkau di tengah keadaan seperti dunia runtuh, apa yang saudara dan saya lakukan? Rendahkan dirimu. Bilang, aku nggak sanggup, engkau sanggup. Atau Anda sedang hari ini ada dalam keadaan keterikatan dengan kebiasaan buruk yang merusak kesehatan. Entah itu alkohol, entah itu rokok, entah itu onani, entah itu kebiasaan utang, atau kleptomaniak. Saya pernah melayani seorang yang kebiasaan klepto. Bukan dia nyuri karena nggak punya duit, dia punya, tapi itu kelainan. Saudara, dia udah ke psikiater, dia udah ngapain nggak sembuh. Satu kali dia datang, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gini, kamu nggak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Iya Pak, saya akan berusaha dengan tekad, dengan disiplin. Saya bilang bukan begitu. Saya ulangi, kamu nggak sanggup, Tuhan sanggup. Termasuk saudara yang hari ini mungkin ingin melepaskan diri dari rokok, dari game online, judi online, pinjol, dan sebagainya. Engkau udah dengan upayamu kamu gak sanggup. Kamu udah dengan tekad, dengan disiplin gak sanggup. Datang merendahkan diri, bilang begini sama Tuhan. Aku gak bisa, engkau bisa. Aku gak mampu, engkau mampu. Aku gak sanggup, engkau sanggup. Ketika engkau ngomong begitu, engkau sedang terhubung dengan Yesus. Maka engkau akan kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, rendahkan diri itu seperti itu. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kamu merendahkan diri, Tuhan aku gak sanggup. Termasuk saudara, Anda mungkin berpikir, aku mau membesarkan bisnisku, membesarkan usahaku, menumbuhkan perusahaanku. Saudara, Anda bukan orang yang punya kuasa untuk menumbuhkan. Maka Mazmur 127 berkata apa? Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan kerja sampai malam. Karena Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Maksudnya apa? Rest, percaya, berserah. Saya bukan orang yang punya kuasa untuk membesarkan gereja ini. Aku gak sanggup, tapi engkau sanggup. Aku gak mampu, tapi engkau mampu. 1 Korintus berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Saudara, shalom. Yesus pokok, kita rantingnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kita akan berbuah. Siapa yang memberi buah? Pokok anggur, bukan ranting. Bagianmu cuma nempel. Ranting ketika lepas dari pohon. Apa yang dilakukan? Tinggal dipotong. Lepas dari pohon, tinggal dibakar. Tetapi saudara, ketika engkau tetap nempel. Ada suplai makanan dari pokok anggur. Kamu gak tahu kapan berbuah, pasti berbuah. Aku gak sanggup, engkau sanggup. Mungkin kau berkata, Pak, aku udah dengan segala upaya pengen mengubah anakku yang badung, anakku yang nakal. Dengan kekuatanmu kamu gak sanggup. Serahkan kekhawatiranmu, ayat yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Khawatir soal apa?
ginjalmu, jantungmu, paru-parumu, organ tubuhmu yang lain, kesehatanmu. Serahkan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Shalom. Lihat saya, shalom. Shalom. Saya mau tanya. Sebagian banyak orang Kristen tidak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Saya ulangi. Banyak orang Kristen tidak menyerahkan segala kekhawatirannya. Ini segala loh. Bukan sebagian, segala. Serahkan segala kekhawatiranmu. Bukan 7, bukan 10 kekhawatiran. Semuanya serahkan. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa menyerahkan segala kekhawatirannya? Sehingga hanya hidupnya penuh dengan khawatir. Kekhawatiran gak menambah sehasta dalam hidupmu. Kekhawatiran gak menambah apapun. Berkali-kali saya berkata, kekhawatiran mengurangi jam tidurmu. Kekhawatiran mengurangi kesehatanmu. Akhirnya kekhawatiran menghilangkan duitmu. Kenapa? Karena khawatir sakit, jadi duit habis. Maka pagi ini, jadikan momentum. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Ia, baca sama-sama. Kurang keras, sebab Ia. Siapa yang memelihara saudara? Saya mau tanya. Satu kali saudara ada masalah. Saudara butuh bantuan seseorang. Perhatikan saya, satu hari Anda ada masalah, Anda butuh bantuan seseorang. Saya jamin Anda tidak akan berani menghubungi orang tersebut kalau Anda tidak yakin orang tersebut peduli dengan Anda. Betul? Saya ulangi. Shalom. Dengerin. Anda sedang dalam masalah. Anda butuh bantuan seseorang. Saya yakin Anda tidak akan menghubungi orang tersebut jika Anda tidak yakin orang tersebut peduli dengan Anda. Saya kasih contoh. Kenapa tadi saya bilang Kamis, Jumat, Sabtu saya ada di Baros. Saudara, ada kejadian di pembangunan. Ada satu pencurian terjadi. Kabel atau kawat grounding. Nilainya sih nggak besar, jigotio 25 juta. Tapi pengaruhnya kalau ini hilang, ini nggak ada petir, ini semua rusak. Alat musik, sound system yang miliaran habis. Saudara, saya hanya bilang sama ketua panitia, lapor ke Polsek. Kita nggak tahu apakah ada keterlibatan orang dalam, mungkin yang tukang atau siapa, lapor. Kita ngerti, you lapor, saudara akan prosesnya lama. Saya butuh seseorang untuk membantu saya. Saya telepon sama jemaat yang saya kenal baik, seorang polisi. Saya WA beliau, Pak ada kejadian begini. Ini laporan polseknya. Saudara tahu begitu laporan polsek nomor sekian-sekian saya kirim, nggak nyampe 1 jam. Saya kirim nomor telepon kapolseknya, saya kirim nomor laporannya, nggak nyampe 1 jam. Polisi datang hari Kamis. Polisi datang lagi hari Jumat. Polisi datang lagi hari Sabtu. Hari ini datang lagi. Anda tahu? Kenapa saudaraku kok begitu cepat? Saya berani menghubungi seseorang yang saya tahu dia peduli dengan saya. Dia peduli dengan gereja kita. Hal yang sama, kenapa banyak orang Kristen gak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan semuanya. Karena dia tidak memahami Tuhan peduli dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan rambut di atas kepalamu pun Tuhan menghitungnya. Amin. Tuhan menghitungnya. Tuhan menghitungnya. Ketika engkau berkata, aku mau sendiri, aku bisa. Go ahead. Tuhan bilang, aku gak bisa menolong kamu. Kalau kamu mengandalkan kekuatan. Gak ada kuasa kita untuk menumbuhkan. Siapa yang bisa mendatangkan, you punya toko kecil. Siapa yang bisa mendatangkan konsumen datang ke tokomu. Kalau bukan dia. Jangan berpikir Anda yang punya kuasa untuk menumbuhkan sesuatu. Paulus menanam, Apolos menyiram.
Tuhan yang memberi pertumbuhan. Rendahkan dirimu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berikutnya saudara. Next. Mana? Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita sering hanya mendengar pengkhotbah, mengutip, be strong, jadilah kuat. Jangan stop di situ, terusin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ketika saya remaja, saudaraku saya perokok. Ketika saya remaja, sebelum saya kenal Tuhan, saya penjudi. Saya nggak dilayani pelepasan. Teman-teman saya waktu itu dilayani pelepasan, saudaraku. Saya nggak menentang pelayanan pelepasan. Tapi saya ingat, saya tahu. Saya datang pada Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti merokok. Saya mau berhenti judi. Judi saya itu judi biliar, saudara. Saya masuk Bandung, saya masih main judi biliar. Itu di Jalan Merdeka itu dulu ada biliar. Apa namanya, sekarang udah jadi BIP lah, apalah. Itu dulu biliar, tahun 85. Gereja saya di Jalan Merdeka. Pokoknya karena saya di Dago, gereja saya itu sepanjang dari Jalan Dago sampai Jalan Merdeka semua saya coba. GKI, Maulana Yusuf itu dulu di mana itu? Di Smak Dago. Ada GKJ, ada GSJA Merdeka, ada katedral. Semua saya masukin, saudara. Tapi hari-hari biasa saya judi di situ. Main biliar, uang wesel habis. Apa yang bisa saya jual? Sampai akhirnya saya tahu bahwa kemenangan seorang penjudi adalah apa? Ketika dia berhenti berjudi, itu menang. Saya nggak sanggup, rokok saya lepas. Dengan tekad, saya pengen lepas rokok, nggak bisa. Dengan disiplin kuat, saya pengen lepas dari judi, nggak bisa. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak bisa, tapi Engkau bisa. Saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Teman saya udah didoain pelepasan sampai muntah berkali-kali, saudara. Berhenti 3 bulan, ngerokok lagi. Berhenti 2 bulan, mabuk lagi. Makanya saya bilang, ngapain pelayanan pelepasan kalau ini lagi. Saya mencoba dengan tekad sendiri, sama. Sampai akhirnya ini rahasianya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saya berkata gini, Tuhan, aku gak sanggup, Engkau sanggup. Aku gak mampu melepaskan ini, Engkau mampu. Sampai akhirnya Bapak Ibu, kebiasaan yang merusak yaitu rokok, judi. Saya bisa lepas dengan sendirinya. Saya bisa tinggalkan. Tahun 85 Desember saya udah bisa lepas. 86 Januari saya udah lepas dari judi. Rokok 85 saya udah lepas. Ketika saya ngerti, bukan saya yang bisa. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, disiplin saya, berarti apa? Saya yang bekerja. Tapi ketika saya berkata, Tuhan aku gak bisa, Engkau bisa. Aku gak sanggup, Engkau sanggup. Siapa yang bisa mengubah istrimu? Siapa yang bisa mengubah suamimu yang KDRT? Yang suaranya bagaikan singa, dari mana itu saudaraku? Siapa yang bisa mengubah anakmu dengan nasihat? Serahkan kekhawatiranmu tentang anakmu. Serahkan kekhawatiranmu tentang suamimu. Serahkan kekhawatiranmu tentang bisnismu. Semuanya. Dan berkata, Tuhan, aku gak bisa, Engkau bisa. Aku gak sanggup, Engkau sanggup. Maka Bapak Ibu, next saudara. Next. Ya terus saudara. Nah ini udah tadi saya jelaskan. Oke terus. Kelepasan sejati. Dari kebiasaan yang merusak kesehatan, merusak rumah tangga, merusak keuangan. Tidak berasal dari kekuatan sendiri. Perhatikan ini. Tetapi dari menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Sehingga ketika kita mengalami kelepasan, bukan kita, tapi kekuatan Tuhan yang kita percayai melepaskan kita. Amin. Serahkan segala khawatirmu
Sebab dia mencintai saudara. Shalom. Cintanya kepada kita, perhatikan saya. Jangan generalisasikan. Oh iya Tuhan cinta saya, Tuhan mencintai seluruh dunia. Betul. Tapi cintanya kepada Anda dan saya bersifat pribadi. Terperinci dan mendalam. Karena jumlah rambut pun tahu. Bapak Ibu, bahkan perkara jerawat yang mungkin mengganggu Anda di wajah, jerawat kecil. Kalau itu berarti bagimu, itu berarti bagi Tuhan. Coba pegang jerawatmu kalau ada. Jerawat sebelahnya, pegang saudaraku. Kalau itu mengganggu dia, itu juga mengganggu Tuhan. Serahkan. Saudaraku, coba belajar dari awal. Kadang-kadang kita berpikir, kita ke dokter dulu lah. Kita begitu, Tuhan ini kok gak sembuh-sembuh, obat ini gak manjur, udah dikasih obat jerawat, udah dikasih obat nyamuk, kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan? Serahkan sama Tuhan. Hal yang kecil. Shalom. Shalom. Engkau mertua-mertua yang mungkin gak enak hati dengan mantu, bilang Tuhan aku gak sanggup. Kok langsung lihat? Ada apa gerangan? Nanti Bu jangan teruskan di sini Bu. Terus Bu Selvi langsung lihat mertuanya tenang. Peace. Kyonghi. Shalom. Aku gak sanggup, engkau sanggup. Pak Bu, tahu saudara hari apa ya saya keliling-keliling Jumat ya. Saya jalan dari bawah ke atas. Saya ngelihat gedung gereja, saya ngelihat kabel yang hilang, saya ngelihat dari paling atap. Saya hanya ngomong gini, Tuhan, saya gak sanggup menyelesaikan pembangunan ini. Tapi engkau sanggup. Aku gak bisa, tapi engkau bisa. Maka saya keluar dari situ dengan damai sejahtera. Gak khawatir lagi, kenapa? Saya udah serahkan sama Tuhan. Kalau udah diserahin ya sudah, saya kasih contoh. Saya pernah cerita nih, long time ago. Pak Udin, petani dari suku pedalaman. Bawa hasil panen untuk mau dijual ke pasar. Dia pikul saudaraku. Pisang, singkong, keranjang sini. Dia pikul. Satu kali, saudaraku, Pak Joni lewat. Sama-sama suku pedalaman tapi lebih modern. Pakai mobil pickup. Dia lihat Pak Udin yang kewalahan. Pak Joni buka kaca, power sterek saudara. Pak Udin, balik ke mana? Ke pasar, oi. Numpang abdi atuh. Oh nuhun. Lamun salah maklum ya. Abdi teh bukan orang Sunda, abdi teh Jawa saudara. Amin. Abdi teh Jawa Tengah, lain Sunda. Jawab sumuhun atuh, gitu dong saudara. Amin, maklum ya tuh, amin. Saudara akhirnya Pak Udin naik mobil pickup. Saudara Pak Joni nyetir mobil ke pasar, Pak Udin di belakang. Apa yang terjadi yang menarik? Pak Joni lihat di kaca spion dalam. Lihat Pak Udin saudaraku naik mobil pickup sambil pikul pisang dan tadi. Kita ketawa. Seringkali kita menyerahkan sama Tuhan, tapi kita masih pengen pikul sendiri. Maka saudaraku sekalipun kita ditolong oleh mobil tadi sampai pasar, tapi saudara pinggang dan bau kita masih berat karena kita pikul. Serahkan segala kekhawatiran. Engkau khawatir tentang masa depan anak-anakmu, serahkan. Kamu khawatir tentang kehidupan anak-anakmu, serahkan. Kamu bukan orang yang bisa menjaga anakmu 24 jam. Kamu khawatir tentang teman hidup anakmu, serahkan. Kalau dia peduli rambut di kepalamu, dia juga peduli masa depan, jodoh, sekolah anak-anakmu. Kalau engkau saja yang jahat, tahu berbuat baik, engkau peduli dengan jerawat anakmu, apalagi Bapamu di surga. Dia peduli dengan jerawat anak. Amin. Yes. Rambut di kepala dia peduli. Apalagi
jantung. Serahkan kekhawatiranmu. Kadang-kadang orang khawatir. Saudaraku, baru cenderung sedikit, jangan-jangan jantung, jangan-jangan jantung. Aduh saudara. Mata kedutan, jangan-jangan stroke, jangan-jangan stroke. Mau diubah, mata kedutan, mau dapat duit. Kenapa enggak begitu? Enggak, amin. Amin, amin. Kurang mantap, amin. Makan lidah kegigit, kayaknya ada yang ngomongin gua. Kenapa kita selalu negatif thinking? Kenapa kita enggak berpikir lidah kegigit? Karena gua terlalu enak makannya. Udah gitu aja. Shalom. Amin. Kita bukan orang yang punya kuasa untuk membesarkan. Tuhanlah yang membesarkan. Rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Maka dia akan meninggikan engkau. Dia akan memuliakan engkau. Dia akan mempromosikan engkau. Tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan. Percayalah, yuk baca sama-sama yuk. Percayalah cintanya kepada saya. Baca yang keras. Bersifat terperinci dan Bapa surgawi Anda ingin Anda melibatkan dia dari awal bahkan dalam hal-hal terkecil dan paling biasa dalam hidupmu. Dan melihat kebaikannya yang tidak layak Anda terima mengelilingi kamu. Melindungimu, menuntunmu menuju good success. Cintanya bersifat, taruh tangan di dadamu, pribadi. Bilang I am love. Jangan sekedar kata-kata klise muncul dari mulutmu. Resapi, I am love. Bilang saya sangat dicintai. Bapak Ibu, tahu arti kata Daud? Daud artinya apa? Dicintai. Ketika ada Goliat, Saul dan seluruh tentara Israel kabur. Tapi kenapa Daud berani? Daud kalahkan tuh si Goliat. Arti kata Daud dicintai. Artinya apa? Dia tahu dia dicintai. Dia tahu dia gak akan mati karena Goliat. Butuh orang yang sadar dirinya dicintai Tuhan secara pribadi. Untuk mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupanmu. Kalaupun hari ini masih ada raksasa-raksasa dalam hidupmu. Jangan ngomel, jangan marah, jangan bersungut-sungut. Tahu nggak Bapak Ibu? Di tanah Kanaan ada bangsa enak yang diam. Raksasa-raksasa yang diam. Kenapa Tuhan nggak usir saja mereka sebelum bangsa Israel masuk? Kenapa Tuhan izinkan ada raksasa-raksasa di sana? Apakah untuk menghalangi Israel? Tidak. Tuhan tidak usir. Tuhan izinkan raksasa ada di tanah Kanaan. Untuk bikin apa? Untuk membabat hutan, untuk bikin sumur, untuk bikin kota, untuk menanam semua tumbuhan. Ketika bangsa Israel datang, semua sudah tersedia. Tuhan pakai raksasa itu untuk mempermudah Israel. Karena apa? Itu tanah Kanaan. Gimana cara bikin sumur? Gimana bangun kota? Jadi Bapak Ibu kalau ada raksasa-raksasa dalam kehidupanmu, butuh satu kesadaran, engkau dicintai secara pribadi. Dan engkau tahu raksasa itu ada bukan untuk mempersulit engkau, untuk mempermudah kehidupan. Amin. Tepuk tangan buat Sang Raja. Amin. Next saudara. Next saudara. Berikutnya, mana? Mari berkata seperti ini bersama dengan saya kepada Bapa. Yuk, angkat tangannya sama-sama. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mencintaiku secara pribadi, terperinci dan mendalam. Saat ini aku mau menyerahkan semua kekhawatiran dalam hati dan pikiranku tentang diriku dan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Terus, next. Aku percaya Engkau pasti pelihara aku dan keluargaku dan menunjukkan jalan bagiku. Aku serahkan kekhawatiranku kepadamu dan aku menolak untuk terus khawatir dan cemas akan keadaanku dan masalahku. Karena aku tahu semua ada dalam tangan-Mu. Aku bersyukur padamu untuk penyertaan-Mu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Berikutnya saudara. Saat Anda berkata aku enggak mampu. Tetapi engkau mampu. Aku enggak sanggup. Tapi engkau sanggup. Engkau baru saja terhubung dengan sumber kekuatan yang sebenarnya. Siapa namanya?
Amin. Amin. Wow. Siapa sebenarnya? Yesus. Pak, Bu. Semua orang, saya baru ketemu seorang hamba Tuhan kemarin di Solo. Pak, semua, bukan orang Kristen biasa. Banyak pendeta Pak ngomong sama saya. Pak Agung, BFA mau bikin gereja, nggak akan jadi. Jawa Barat, nggak akan. Pak Agung bikin gereja di Palangkaraya dapat izin wajar, Palangka. Ini Bandung, Cimahi, Jawa Barat. Ini satu pendeta kesaksian. Ketemu saya, kebetulan di tempat makan saudara. Tanya Ciseli, saya janjian sama Ciseli makan di Solo, ketemu. Dia ngomong begitu. Nggak akan. Saya bilang begini, yang ngomong pendeta, iya. Itu pendeta nggak tahu saya punya Tuhan yang besar. Hebat tantanganku, tapi lebih hebat Tuhanku. Dia Tuhan yang membelah laut. Apalagi cuma jamah hati orang, kasih izin. Nggak bisa tidur setahun, milih mana? Shalom. Maka saya juga santai. Saudara dengar baik-baik. Saya bilang gini, Tuhan aku nggak sanggup menyelesaikan gedung ini. Di luar kemampuanku. Di luar nulir, saudaraku. Bukan nalar lagi, itu udah nalar kuadrat, namanya nulir, saudaraku. Gimana menyelesaikan, butuh dana 75 miliar lagi untuk selesai. Keadaan gereja begini, jemaat begini, krisis begini. Tuhan ngomong, kamu gak sanggup? Iya Tuhan, aku sanggup. Next saudara. Sementara setelah kamu menyerahkan, kamu tinggal tenang dalam kekuatannya. Kamu akan melihat kuasanya, mujizatnya, kebaikannya, pertolongannya, kasih karunia-Nya diwujudkan dalam kehidupan. Serahkan kekhawatiranmu akan bisnismu. Serahkan kekhawatiranmu akan kesehatanmu. Serahkan semuanya. Amin. Yuk, angkat tangannya, bangkit berdiri. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yesus sanggup, Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Selalu ada. Boleh angkat kedua tangan kita. Yesus sanggup. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Boleh kita buka kedua tangan kita, serahkan segala kekhawatiranmu. Yesus sanggup buka jalan yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Lagi-lagi Yesus sanggup
Mari serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara kamu. Percayalah saudara, Dia Tuhan yang memelihara kita. Bahkan rambut di kepala saudara, Dia menghitungnya. Dia tahu, Dia menghitung. Engkau yang khawatir untuk anak-anakmu, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Engkau yang khawatir soal masa depan, soal kehidupan anak-anak saudara, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, kesehatan, serahkan. Jantung saudara, yang khawatir soal jantung, yang khawatir soal paru-paru, serahkan kepada Tuhan. Dia memelihara kamu. Amin. Katakan, Tuhan Yesus, aku tidak sanggup, Engkau sanggup, aku tidak mampu, Engkau mampu. Amin. Tolongan selalu ada, Pak. Lagi sama-sama. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan pertolongan selalu ada. Lagi Yesus sanggup, Yesus sanggup buka jalan bagi semua. Katakan kekuatan pertolongan selalu ada bagi. Sekali lagi, Yesus sanggup. Saya berdoa kepada setiap saudara, kelegaan, kelepasan datang menolong saudara. Mujizat terjadi bagimu. Amin. Kekuatan pertolongan, kekuatan sekali lagi, kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu, mari siapkan anggur dan roti perjamuan. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan sekali lagi kita berkata, aku tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Sama-sama yang keras, aku tidak mampu, tapi Engkau mampu. Sekali lagi, aku tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Kelepasan sejati datang bukan dari kekuatan dirimu sendiri, tapi dari kekuatan kuasanya. Engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Engkau yang hari ini mungkin pengen mengalami kelepasan sejati dari kebiasaan buruk yang merusak kesehatanmu. Kebiasaan buruk yang merusak keuanganmu. Tuhanlah kelepasanmu, kelepasan sejati. Serahkan segala kekhawatiranmu tentang hidupmu. Serahkan segala kekhawatiranmu tentang jantungmu, tentang paru-paru, tentang ginjal, tentang organ tubuh yang lain. Yang kau khawatir, kalau rambut di kepalamu, Dia menghitung, apalagi organ tubuh yang lebih penting. Serahkan segala kekhawatiranmu tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang pertumbuhan. Bagianmu hanya menanam, menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Serahkan semuanya kepada Dia. Maka engkau mengalami kelepasan dan kedamaian sejati. Malam ketika Tuhan sudah diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat. Memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan. Memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Amin.
ambil minyak urapan tangan saudara. Sisa dari minyak urapan ini Anda boleh bawa pulang, urapi toko saudara, rumah saudara secara berkala. Oleskan minyak urapan dari sisa minyak urapan yang ada. Minyak, gandum, dan anggur mendahului kelimpahan. Saudara, setelah Anda mengurapi dirimu sendiri nanti, urapi anakmu yang ada. Ya, mari kita angkat. Kami kuduskan minyak ini, minyak urapan. Kami menjadi orang yang diurapi Tuhan. Minyak ini, minyak kudus, menggambarkan Yesuslah yang menjadi kepala memimpin kami. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada setiap orang yang diurapinya. Dalam nama Yesus, mari lakukan urapi dari saudara dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu, untuk firmanmu, untuk urapanmu. Dan sebagai tanda syukur, tanda respek, tanda hormat kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja BFA di tempat ini. Berkati setiap tangan yang menabur ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan. Biarlah semua taburan mereka menjadi benih dan Tuhan memberikan panen yang luar biasa. Tuhan melipat gandakan dalam hidup mereka. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Ya, petugas membantu Bapak Ibu membuang sampah bekas perjamuan, juga mengedarkan kantong kolekte bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan secara cash, masukkan di kantong-kantong maupun di kotak yang ada di ruangan ini. Bagi saudara yang mau memberi persembahan secara e-money, QRIS, M-Banking, nomor rekening QRIS semua ada di depan saudara ya. Oke, Bank Mandiri QRIS-nya sementara belum, nanti akan diusahakan ada. Saudaraku, taburan perpuluhan Bank BCA 514 11010, QRIS-nya persembahan syukur juga bisa ke sini saudara. Kemudian taburan untuk pembangunan BCA 514 080 9090. Oke, saudara, shalom. Terima kasih Bapak Ibu untuk taburan Bapak Ibu saudara. Shalom, shalom. Saya mengucapkan terima kasih dan doa saya semua taburan saudara, Tuhan membalas menjadi panen yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ada satu pengumuman betapa pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Ini baru bagian pertama. Saudaraku, minggu depan kita akan berlanjut pada bagian yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu datanglah dalam ibadah hari Rabu di tempat ini. Ibadah tengah minggu, Worship Revival Center, tiap hari Rabu jam 6:30 di tempat ini. Kalau Bapak Ibu nggak bisa Rabu, datanglah Kamis di Baros saudara. Ya, puji Tuhan di Baros Kamis udah penuh saudara. Tinggal Rabu di sini yang baru 40-50%. Saya percaya Tuhan juga yang akan memenuhkannya lagi. Katakan amin. Baik, saudara, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam 4 jam ibadah di tempat ini. Jam 7, 9, 11, 5 sore. Di Baros jam 8 dan jam 10. Baik, pengumuman demikian. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Selamat hari Minggu, happy Sunday, selamat pulang. Hati-hati di jalan. God bless you. Shalom.